barangkali akan bisa sama dengan perguruan tinggi lain apabila kita memang sama-sama untuk menginginkan ke arah sana. Amin. Amin. Bahwa antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran digital ini memang harus bertemu. Jadi kita mendapat penghargaan untuk jumlah mata kuliah yang ada di Sepada Dikti. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu yang mungkin sedang ada menyimak podcast kita. Selamat datang kembali dalam podcast Pusat E-Learning Universitas Tanjung Pura. Hari ini adalah hari istimewa yang lain. Hari ini adalah hari spesial. Kita kedatangan tamu istimewa. Ada Ibu Dr. Sulistiarini MSI di sini. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih Bu Imel. Aduh, senang sekali saya bisa diajak ke sini. Oh iya, Bu. Karena Ibu istimewa. Jadi hari kita bincang-bincang kita di podcast Pusat E-Learning itu selalu istimewa, Bu. Jadi memang orang-orang yang istimewa yang kita pilih. Luar biasa. Yes, Bu. Jadi Ibu Sulistiarini ini adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjung Pura, salah satu lembaga di universitas kita. Dan kita Pusat E-Learning itu ada di rumah besar LP3M ini ya Bu ya, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Besar kedengarannya lembaganya ya Bu. Mungkin to start Ibu. Jadi sebelumnya mungkin hari ini kita akan berbincang-bincang banyak tentang lembaga ini, lembaga yang spesial ini dan mungkin menjadi core bisnis kita di university. Untuk memulai mungkin Bu Sulis bolehkah membagikan ke kita ini lembaga ini apa gitu yang dilakukan gitu, visinya bagaimana gitu, mungkin silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Imelda. Ya, terima kasih. Sekali lagi yang pertama saya support buat e-learning luar biasa dengan ini ya, apa namanya kiprah geraknya yang wah pokoknya jos. Baik, nah ya ini Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu ini adalah salah satu ya Bu Imel ya, lembaga yang ada di Universitas Tanjung Pura. Sebetulnya lembaga ini awalnya bergabung dengan lembaga pengabdian penelitian dan pengabdian masyarakat ya awalnya. Oke, Bu. Kemudian berkembang jadi lembaga baru. Yang pertama kali itu diketuai oleh Profesor Dr. Haji Aunur Rahman MPD. Iya. Lalu saya sebagai penerus ya. Jadi lembaga ini misinya itu visi misinya itu menjadi pusat untuk pengembangan ya, penjaminan mutu, penjaminan pelayanan akademik di Universitas Tanjung Pura. Penjaminan mutu ya Bu ya. Ini kan core besar ya Bu, inti besar menjamin mutu gitu. Nah ini kalau bisa di breakdown gitu Bu, aktivitas-aktivitas apa yang kita lakukan di lembaga ini Ibu? Ya, baik Bu Imelda. Ya betul. Jadi memang di lembaga ini ada membawai 6 pusat kegiatan. 6 pusat. Iya. 6 pusat. Ya, Bu. Yang pertama adalah pusat pengembangan pembelajaran. Kemudian pusat penjaminan mutu. Kemudian pusat mata kuliah wajib kurikulum. Kemudian mata kuliah kemudian pusat bimbingan konseling. Pusat untuk e-learning dan pusat pengembangan karir. Karir. Oke. 6 pusat ya Bu 6 pusat. Dengan masing-masing memiliki kiprah-kiprah tanggung jawab untuk sekali lagi menjaga mutu juga pada akhirnya. Nah, dari pusat pengembangan pembelajaran itu adalah di substansi pengembangan pembelajaran. Nah, penjaminan mutunya sendiri adalah berkaitan dengan bagaimana keterlaksanaan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan atau kita miliki. Dan pusat-pusat yang lain itu mengawal semuanya. Intinya kita mulai dari kita pantau gitu ya Bu ya. Kita pantau mulai dari mahasiswa kita masuk. Lalu mahasiswa kita berada di university di program studi gitu Bu. Prosesnya bagaimana baik di pembelajaran maupun secara mental mungkin karena ada bimbingan konseling gitu ya Bu. Sampai nanti ini luaran mau kemana gitu itu dipersiapkan. Dikawal oleh PPK. Luar biasa Bu. Center. Iya. Kalau saya bilang kayaknya nasib mahasiswa ada di LP3M ya Bu ya. Jadi mulai dari masuk itu sebagai ibu-ibu mahasiswa jadinya ya Bu ya. Itu
memantau gitu, mendampingi proses ini hingga mahasiswa kita lulus gitu ya Bu ya. Itu Bu banyak dapurnya yang ingin saya ya, Bu, dapurnya institusi ya Bu ya, dapurnya institusi. Itu kalau mau Bu, saya itu ingin unpack banyak sekali, tetapi boleh nggak Bu? Ini kalau secara di bincang-bincang kita kali ini kan kita di pusat e-learning ya Bu ya. Kalau menurut Ibu bagaimana itu Bu relevansinya LMS, Learning Management System atau e-learning ini di proses pembelajaran kita Bu, di pengembangan pembelajarannya gitu. Ini kan baru COVID 2 tahun lalu tiba-tiba menjadi sangat relevan gitu ya Bu. Ini kan COVID sudah berakhir gitu, tapi pusat e-learning kita masih juga eksis gitu. Itu how relevan, seperti apa relevansinya itu sekarang Bu? Iya. Ya ini kan sesuatu yang memang ya harus terjadi dan mereka harus berhadapan dengan kondisi saat ini, apalagi pada era pembelajaran abad 21 dengan segala macam tuntutannya. Pembelajaran era digitalnya memang nggak bisa ditawar-tawar, tidak hanya pada masa pandemi COVID, tapi ini menjadikan sesuatu yang sangat menjanjikan untuk dapat melakukan pelayanan pembelajaran secara baik. Karena pada situasi-situasi tertentu, tentu ini memerlukan adanya semacam ramuan ya. Kalau saya bilang katakan tuh bahwa antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran digital ini memang harus bertemu agar lebih bisa dikembangkan, dapat lagi dilakukan upaya-upaya untuk bisa membelajarkan dan melatih mahasiswa itu lebih konstruktivistik di dalam pengembangan dirinya. Iya Bu ya. Jadi masih relevan begitu ya Bu ya. Justru sangat relevan ya Bu. Jadi kita harus mencari ramuan dari konvensional versus di e-learning. Kalau kita Bu di e-learning mikirnya seharusnya learning management system itu tidak bergantung pada apakah kita mau dalam jaringan atau luar jaringan gitu kan Bu. Betul. Karena fitur-fiturnya berkembang terus gitu barangkali ya Bu ya. Sehingga harusnya itu menjadi part utama dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Betul. Ya Bu. Dan ini kenapa saya mulai dari situ Bu? Karena kan kita ada berita gembira nih Bu. Jadi ya mungkin Ibu bisa sampaikan berita baru ini Bu, berita menggembirakan. Iya Bu. Terima kasih sekali lagi yang pertama untuk semua teman-teman di tim e-learning ya, Bu Eva dan teman-teman semuanya, luar biasa, ini sebuah pencapaian. Jadi proses yang akan dilakukan di e-learning ini luar biasa. Jadi kita mendapat penghargaan untuk jumlah mata kuliah yang ada di Sepada Dikti. Iya Bu. Luar biasa, kita berada pada urutan yang ketiga dari urutan ketiga. That's awesome Bu. Dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan itu jumlah mata kuliah yang ada di Sepada ya Bu ya. Bu, boleh sedikit nggak Bu? Siapa tahu nih baru mendengar bergabung. Sepada ini apa ya Bu? Apa ya? Kayak sepeda gitu. Kok kayak sepeda? Iya Bu. Iya. Pada sistem pembelajaran ya, daring ya, yang ada di pendidikan. Jadi ini adalah suatu rumah besar yang memberikan sebuah layanan pembelajaran daring ya, yang bisa dilakukan untuk bisa memfasilitasi ya, memberikan fasilitas pembelajaran baik itu sinkronus maupun asinkronus kepada mahasiswa. Pada siapapun Bu ya? Iya, pada siapapun. Iya. Sehingga pelayanan pendidikan itu dapat optimal dilakukan dalam keadaan apapun. Karena dimanapun. Dimanapun. Ada dua pihak antara pendidik yaitu dosen dan mahasiswa ini kan dalam perjalanannya bermacam-macam ya. Ada hal-hal yang Nah itu bisa disediakan. Disediakan. Jadi disediakan rumah. Jadi itu rumah yang menampung kursus dari berbagai perguruan tinggi dan bisa diakses sehingga ini menjadikan suatu wahana yang dapat memperkaya satu sama lain. Satu sama lain. Bayangkan berapa perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Untan ada di situ. Untan ada di nomor 3. Itu kita juga nggak menyangka Bu ya. Jadi ini pada saat kita mendengar berita dari Ibu Ketua Pusat e-learning Bu, oh really gitu. Jadi akhirnya kita berpikir bahwa
kitanya sendiri di universitas kita ya Bu ya, nampaknya seluruh komponen di universitas kita itu tidak melihat SPADA ini atau e-learning courses ini sebagai dalam jaringan atau tidak jaringan, pandemi atau tidak pandemi gitu ya Bu. Jadi nampaknya kita udah menyadari betapa relevannya moda pembelajaran ini zaman sekarang gitu ya Bu, sehingga kita bisa menjadi nomor 3. Ibu, itu sebenarnya selamat buat Ibu. Buat semua tim di e-learning yang luar biasa ya. Dan itu saya sampaikan kepada para pimpinan. Wah, kita diapresiasi di pusat pengelolaan data dan sebagainya. Iya. Ucapan-ucapan untuk e-learning ya, semuanya untuk ini. Berarti ini menjadikan motivasi buat e-learning ke depan untuk of course Bu, kita sebagai bagian kecil di pusat e-learning kita sangat termotivasi Bu. Sebenarnya kan kitanya ndak, ya itu tadi Bu, nggak driven by sesuatu yang dapat penghargaan. Jadi ini bonus yang luar biasa. Tapi kita pun sebenarnya tersupport oleh Ibu gitu ya, tersupport oleh Ibu. Jadi selamatnya banyakan ke Ibu lah. Jadi tugasnya mana di situ. Iya Selamat Bu. Jadi dari beberapa pusat-pusat yang Ibu dampingi ini, yang Ibu koordinasi ini, nah saya tadi mulai dari sana Bu, mulai dari dari e-learning kemudian ke SPADA, karena kita mendapat berita menggembirakan dengan posisi kita ya Bu ya. Bu, boleh nggak kita pindah ke yang lain Bu? Masih di lembaga Bu. Senang sekali. Ini Bu, kalau lihat beberapa visi dan misi di lembaga ini, beberapa adalah ada untuk mengembangkan sumber pendukung pembelajaran gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Boleh nggak Bu dielaborasi sedikit ini bagaimana kita di lembaga mewujudkan pengembangan ini Bu? Jadi memang kita memang arahnya ke sana. Jadi namanya dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan tinggi, ini memang harus kafah ya. Karena sasarannya kan ini sudah yang ingin dilakukan adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan untuk bagaimana kreativitasnya muncul dan segala macam, dan itu ini sasarannya itu 2 hal, kemampuan di segi kognitifnya, kemudian afektif dan psikomotor, dan dampingan antara hard skill soft skillnya itu harus betul-betul sejalan, balance. Bu, seimbang ya Bu ya. Oleh karena itu memang diperlukan support tadi ya untuk ke sana. Bagaimana pembelajaran itu dapat difasilitasi sehingga muncul nutrien efek, adalah dampak iringan dari pembelajaran itu adalah tadi sasaran dari kecerdasan afektif ya, yang kita soft skill itu. Nah, itu harapan ini yang kita inginkan. Oleh karena itu support dari berbagai, termasuk juga dari apa yang dikembangkan e-learning ini ya. Kemudian juga di pusat pembelajaran juga ada dengan bagaimana itu kita optimalkan untuk penggunaan metode kasus, team based project. Jadi pendekatan baru pembelajaran yang bisa menginisiasi kemampuan kritikal dan analitikal. Mungkin begitu ya Bu ya. Itu yang kita fasilitasi ya Bu. Jadi dukungan seperti itu. Nah, ini kan sekarang Bu, bahasanya kan mahasiswa milih prodi gitu kan Bu. Nah, itu gimana itu Ibu pergi gitu menjembatani, pergi ke program studi, ke jurusan, ke fakultas, gimana itu Bu? Boleh share nggak Bu? Memang sekali lagi bahwa kita memang harus membangun komunikasi yang saya pikir ketika kita dapat menjembatani dengan komunikasi, kita sampaikan maksud apa, pada dasarnya teman-teman itu memahami kok apa sih yang kita mau, walaupun memang ya tentu tidak serta-merta semulus apa yang kita harapkan, ada benturan-benturan. Ya itu suatu hal yang wajar, karena suatu perubahan yang kita akan sampaikan, kita ajak, itu pasti akan berbenturan, dan orang pertama yang harus membentur ya kita sendiri, berhadapan. Kita sendiri ya Bu, itu kunci loh Bu. Jadi tadi komunikasi dan kita sendiri harus berbenturan dulu, udah ready gitu ya Bu. Mungkin kitanya udah siap dulu harus gitu ya siap Bu. Dikritik, harus siap dikritik, dibaca-baca dan Bu, hatinya harus seluas samudra. Bu, dan kalau berelasi dengan tadi itu Bu ya, Ibu kan harus berkoordinasi dengan banyak pihak gitu. Betul. Dan saya ini kan sebagai bagian dari sivitas akademik merasakan juga rasanya ya gebrakan-gebrakan baru yang
Saya rasa itu turunnya dari LP3M gitu Bu. Contoh nih, saya langsung contoh ya Bu ya. Contoh saat ini kan kita diharuskan wajib gitu, itu semacam wajib menyiapkan RPS dan disediakan tempatnya. Ini saya yakin semuanya kita sebagai dosen ya Bu pasti sudah punya RPS sendiri. Tapi kan lalu ini ditaruh rumahnya gitu, taruh ya di sana ya gitu. Ini kan salah satu contoh saja yang mungkin tidak kurang mungkin ya sementara ya Bu ya, kurang populer gitu mungkin. Nah itu Ibu bagaimana, dan ini kan baru gitu. Ini kalau boleh flashback gitu Bu, bagaimana Ibu tiba dengan ide-ide ini, lalu kemudian menyiapkan diri gitu untuk Ibu pastilah sudah pertimbangkan ini nanti akan berbenturan, akan seperti ini gitu. Itu boleh share nggak Bu secara pribadi gitu bagaimana Ibu menyiapkan diri? Ya, baik, terima kasih Bu Imelda. Ya, awalnya berangkat dari ketika kalau visitasi lapangan daring. Iya. Dan memang saya berusaha untuk mengikuti sejak saya ditugaskan dan dipercaya oleh Pak Rektor untuk berada di LP3M. Sedapat mungkin saya mengikuti proses tersebut bersama dengan Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Jadi setiap proses momen demi momen itu saya selalu lihat beberapa hal-hal kelemahan apa ketika yang dokumen-dokumen apa yang sangat substansif sekali yang kita belum ada. Nah, oleh karena itu dari situ ya berbincang-bincang. Sebetulnya gagasan itu ya karena kita bersama-sama berhadapan dan sebagainya. Kita berkomunikasi dengan semua pihak di e-learning juga di e-learning, di Pusat Pengembangan Pembelajaran, di PPM, dan memang puncaknya adalah ketika gebrakan dari adanya tuntutan lagi juga dari IKU perguruan tinggi ya. Itu di IKU 7. Waduh, ketika direview di pusat sana terduduk sampai tengah malam saya telepon itu. Iya Bu, akreditasi internasional ya waktu itu Bu. Setelah ikut 7 kan ikut 8 itu baru 8. Selesai tuh tengah malam. Aduh, ternyata ini yang diharapkan. Jadi mau tidak mau memang kita harus memiliki maka komunikasi dengan teman-teman. Nah, kemudian juga kita mengkomunikasikannya dengan ITIK. Iya. Kita komunikasi, saya datang bercerita begini. Nah, terus ide-ide juga. Nah, itu di follow up juga harus oleh tim dari UPTTIK, terbantu sekali. Terima kasih Pak Heri dan seluruh tim yang tak bosan-bosannya saya bertamu terus ke sana nyelondong kalau apa-apa ada apa aja cerita ya. Komunikasi tadi ya Bu. Iya. Dan itulah jadi akhirnya disupport oleh semua teman-teman. Oke, wujudkan dari yang sederhana sampai ya ini mungkin saat ini masih banyak kelemahan pasti. Karena kemarin rapat juga kita dengar keluhan teman-teman begini, sudah kita dengarkan dulu. Nanti pelan-pelan seiring berjalannya waktu kita akan terus berbenah insyaallah seperti itu. Iya, mengapresiasi ya Bu ya. Jadi pay attention, involve dalam semua proses. Bersamaan dengan memang saat ini memang tuntutannya begitu ya Bu ya. Jadi data kita nih udah nggak bisa lagi ngomong-ngomong gitu, buka data langsung gitu ya Bu. Jadi ini semuanya kayaknya berkontribusi gitu dan pas gitu Ibu ada di sana lalu mengikuti semua proses gitu, dan tetapi nggak merasa itu berat Bu? Kok nggak berat, soalnya ya tadi teman-teman support. Karena teman support. Kita komunikasikan. Kuncinya dikomunikasikan. Ya Bu ya. Dikomunikasikan dan disupport. Memang ya pasti awal-awal ada hal yang mungkin tidak cukup satu kali ya untuk meyakinkan. Itu pengalamannya bisa berapa kali itu Bu? Ini kan Bu, kita kan bisa punya gagasan ya Bu ya. Tetapi kan nggak semua ada di tangan kita. Tadi terbukti. Ya udah, kalau kan satu kali gagal mundur dulu, nanti maju lagi. Maju lagi Bu ya. Jadi Ibu pengalaman bisa sampai berapa kali? Gitu ya Bu ya. Jadi harus persisten ya Bu ya. Jadi harus terus menerus gitu ya. Meyakinkan dulu. Pelan-pelan dan begitu. Sudah ini sudah masuk, udah akhirnya berkembang gitu. Dan terima kasih sekali juga teman-teman itu semuanya di TIK, Pak dan teman-teman semuanya bisa membantu mengembangkan ini di Pusat Pengembangan Pembelajaran juga kita komunikasikan. Sehingga apa yang ada sekarang seperti itu ini akan terus kita benahi. Kerasa juga saya Bu, Ibu beberapa kali tadi mention pengembangan pembelajaran ya Bu. Kan ini materi yang disampaikan itu berkembang gitu. Jadi yang dulu misalnya
Masih pekerti AA gitu. Nah, tapi saya pengalaman Bu dengar dari kolega yang ikut AA, sekarang kita harus menyusun portofolio gitu. Kita harus melakukan siklus jaminan mutu PPPE, PPE, PP dalam mata kuliah. Nah, artinya kan semua ini bergerak sama-sama gitu ya, Bu. Dan to be honest, Bu, kita merasakan kok atmosfer itu, Bu. Jadi mungkin saya satu responden gitu ya, Bu. Pengguna layanan LP3M. Sayanya bisa kerasa kok atmosfer itu, Bu. Jadi ternyata gitu ya, Bu ya, komunikasi kemudian persisten terus menerus seperti setrikaan. Mungkin karena kita ibu-ibu boleh nyetrika ya, Bu. Pokoknya kalau dikritik ya sudah diterima. Diterima ya, Bu. Ya, kita renungkan. Ya memang kadang-kadang ada satu titik, waduh ini gimana? Ya sudah, kita diam, kita ya itu manusiawi saya pikir ya. Manusiawi. Yes, Bu. Yang penting ya memang kita berusaha untuk itu. Saya pikir itu yang paling, sebetulnya itu yang harus kita miliki, kedepankan gitu ya, Bu ya. Miliki untuk berhadapan dengan ragam macam-macam itu. Ya kan? Harus siap kita. Harus siap ya, Bu ya. Ya mau ndak mau memang itulah situasinya gitu ya, Bu. Jadi kalau kita mau maju ya bukan untuk ini, kita siap dikritik di situ. Siap dikritik. Dapur itu siap dikritik ya, Bu. Aduh, terlalu asin ini. pedes. Iya, kalau kita ibu mungkin yang masak udah biasa ya, Bu. Iya. Great Bu. Bu, saya mau pindah ke yang lain, Bu. Jadi kan kita tadi udah bicara tentang lembaga, terus 1-2 highlight gitu kita bicarakan ya, Bu. Nah, ini nanti lebih banyak mungkin kita bisa ngobrol di tempat lain. Iya, di kesempatan lain. Tetapi bolehkah, Bu, saya ke yang berikutnya itu rencana. Itu kan kemarin tadi kita bicara tentang kemarin bagaimana sampai kemudian tiba di sekarang. Nah, ini kalau rencana lembaga ke depan ini apa, Bu? Kira-kira, Bu? Yang pertama dalam waktu dekat kita menyelamatkan akreditasi institusi, Bu. Sudah berjalan beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Iya. Selanjutnya kita harus berani konversikan ini untuk keunggul ya, Bu ya. Itu dari kalau ini sekarang ini dalam waktu dekat yang kita harus sudah pikirkan. Bu, perguruan tinggi, Bu, ingin goal kita ingin unggul ya, Bu ya. Wow, Bu. Itu berat atau bagaimana kira-kira menurut Ibu? Ya, berat, tetapi optimis bahwa kita punya kemampuan. Kemarin prodi sudah bisa unggul. Kita sepertinya tinggal powernya disatukan. Semuanya punya frekuensi yang sama gitu, Bu ya. Jadi atmosfernya mau unggul. Harus frekuensi yang sama. Energinya dipusatkan semua kepentingan-kepentingan. Kemarin sampai tadi kita pertemuan bicara tentang data. Bicara data Pedidikti ini kan berkali bolak-balik. Mungkin setrikaannya berapa kali itu. Nggak licin-licin gitu ya, Bu. Dan lama-lama kan udah kayak sudah mulai tertata dan memahami bahwa memang kita kepentingan kita berbenah pada data-data yang sangat substansial. Data ya, Bu ya. Bagaimana Ibu melihat data kita sekarang, Bu? Iya, sudah mulai dibenahi sih. Sudah berbenah ya, Bu ya. Sudah mulai dibenahi ya, Bu ya. Iya. That's a good news, Bu. Bu, ada nggak, Bu, tantangannya sekarang? Mungkin apa gitu yang masih Ibu pikirkan berkaitan dengan akreditasi yang paling dekat ini saja dulu, Bu, perguruan tinggi. Iya. Pertama adalah pelayanan pembelajaran. Ini beberapa hal. Satu hal kita yang pertama itu memang satu SDM ya, kita SDM. memang ada ya. Yes, Bu. Tenaga-tenaga yang ada ini memang harus ada semacam yang ada beberapa prodi-prodi yang masih muda-muda tenaganya. Itu kan harus jabatan fungsional ini juga harus dikawal dengan baik. Kemudian studinya juga harus dikawal, kan harus syarat-syarat di satu prodi itu sekian persen loh. Yes, harus kualifikasi ini. Ini juga doktor sekarang malah kali, Bu ya. Harus terjaga dengan baik itu. Jadi memang harus ada suatu itu harus sama-sama itu memikirkan bidang-bidang yang memang harus di situ berpikir sehingga aman ini prodi-prodi kan. Iya. Di situ. Kemudian tadi kaitan dengan data, pelayanan tadi bagaimana untuk pelayanan pendidikan dari penyelesaian masa studi. Ini banyak sekali masa studi exactly, Bu. Iya, Bu ya. Kita hadapi juga di prodi dan mahasiswa kita kerasa sebenarnya ya, Bu. Menurut Ibu ini apa, Bu, tantangan terbesarnya? Kenapa masa studi kita ini masih panjang, Bu? Pertama memang harus ada refresh terhadap kurikulum, menata sebetulnya. Kurikulum,
kurikulumnya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan KKNI, Iya. semua rata-rata. Tinggal Iya. apa ya istilahnya itu menata ulang kali ya, menata ulang sehingga mana pada semester-semester di ujung itu sudah tidak membebani mahasiswa. Iya. Apalagi sekarang dengan adanya program MBKM ini kan MBKM. sangat membantu sebetulnya untuk bisa selesai lebih cepat Tepat waktu. Iya. Memang harus by design di prodi dan dikawal dengan baik. Fungsi dan peran PA harus jalan. Peran PA dikawal kurikulumnya, didesain. Oh, ini mahasiswa saya udah semester berapa, belum apa-apa nih gimana? PA yang tahu. PA bisa komunikasi dengan prodi. Iya. Yang tahu PA. Iya. Sebenarnya fungsi PA tuh kalau itu dari situ berangkatnya tuh. Iya. Makanya kenapa kita ada pelatihan PA juga, dan ini memang harus, dan ini dikawal juga di fakultas. Lembaga sudah lihat itu ya Bu ya. Udah. Itu mengapa selalu ada pelatihan untuk dosen pembimbing akademik, Iya. dosen PA ya Bu. Iya, jadi lembaganya sebenarnya melihat, tetapi juga harus bergerak sama-sama ya Bu ya. Betul. Sama-sama Iya, kita iya. ini. Harus Kalau sama-sama jalan ya, kan Bu. jadi ketahuan nih mahasiswa ngilang, PA-nya udah panggil PA-nya dulu, ngapor ke Kapro dan sebagainya. Nah, ini sudah nah ini tinggal namanya ya dioptimalkan lagi peran-peran ini. Saya pikir kita optimis sih kalau ke sana. Oke. Iya. Oke, that's great Bu. Itu iya karena saya membayangkan wow unggul. Tetapi kalau ibu kita ya jadi yang punya rumah kita itu optimis, kita ikutan optimis loh Bu. Ya, dan memang ibu sudah spot ya. Kalau kita lihat ini kan spot hal-hal tantangan-tantangan mungkin masa studi, di dosen, di sumber daya ya Bu ya. Jabatan fungsionalnya harus dinaikkan, lalu kualifikasi. Luar biasa Bu. Jadi ibu bisa spot-spot apa-apa poin-poin apa yang harus kita siapkan. Iya, itulah memang harus kita bersinergi semuanya. Semuanya kalau tertata aman. Hari ini menggembirakan, ada 3 berita yang Bu. Berita. Beberapa hari yang lalu cukup sedih karena Mas Prodi ada yang tidak lulus pantau. Aduh. Oh gitu ya Bu Iya, ya. di Oke, Ban Bu. PT itu kalau tidak lulus pantau kan harus masuk tahap berikutnya. Iya. Harus nyusun ini lagi. Iya. Nah, tadi ada Prodi S1 arsitektur lolos pantau. Aduh, hati saya. Aduh, kayak kesiram air es. Oh wow Bu. Senang ya. Iya, Orang Bu. pertama yang senang saya duluan nih. Terus kedua tadi Prodi S2 kehutanan lolos pantau. Itu jadi hal-hal seperti ini menggembirakan. Menggembirakan. Artinya Lelahnya mata itu kita, hilang Bu ya. Menggembirakan. Ya meskipun kadang-kadang ada yang kurang, tetapi menggembirakannya juga Ya, ada. itulah. Jadi balance juga Balance. jadinya Bu ya. Iya Bu. Iya Bu. Wow, that's great Bu. Ya ingin bertanya lebih banyak tentang akreditasi institusi, tetapi mungkin nanti di waktu lain ya Bu ya. Siap. Tetapi yang penting kayaknya ya kita dapatkan optimismenya ya Bu ya. Karena teman-teman juga optimis semua itu, jadi kita harus sama-sama Iya, gitu ya Bu. sama-sama. Yes Bu, itu highlightnya ya. Goalnya juga itu mungkin Bu ya, goal di waktu dekat ini ya Bu. ya, ini Iya, saat mensukseskan ini. akreditasi. Ya, jangka panjang kita memang harus menata kualitas kita, terus-menerus kita upgrade, cas terus. Kita optimis kalau ini terjaga ya. Jadi jangan sampai jeglek. Jangan sampai jeglek, Jadi jangan terus sampai jeglek ya Bu Harus ya. berkesinambungan. Siapapun apa jalan terus. Iya Bu. Bu, mungkin ini yang terakhir. Yang terakhir Bu. Bu, kan kita nih kan akademisi ya Bu ya. Nggak kangen Bu ngajar banyak. Ini kalau lihat kalau tadi dari bincang-bincang kita yang singkat ini prodi arsitek lolos, yang prodi ini. Ibu itu involve sekali gitu. Ibu masih ada waktu ngajar, membimbing mahasiswa gitu Bu. Oh, sangat. Saya orang yang paling sedih kalau saya nggak ngajar. Nah, Apapun itu dari dulu Iya. kala itu Iya, karena iya. itu adalah tugas utama. Apapun itu, dan mungkin mahasiswa saya akan paham semua itu. Saya Iya. agak keras terus itu saya. iya. Jadi kalau sesibuk apapun itu adalah nomor 1 Nomor dengan berbagai 1. cara. Maka dengan cara-cara yang ini saya akan Iya. ini sekali karena Iya.
passionnya memang ada di situ. Kalau nggak ketemu mahasiswa kita mau ngapain? Nah itu makanya Bu, jadi di tengah-tengah kesibukan Ibu saya jadi penasaran gitu, Bu Rini, Bu Sulis masih sempat nggak ketemu Mas? Ternyata masih ya Bu ya. Harus Bu. Pertanyaan terakhir, bagaimana time manajemennya itu, memanage waktunya itu bagaimana gitu Bu? Ya apa ya, ya yang kita harus, ya skala prioritas itu harus tetap jalan. Skala prioritas, Iya, oke. Tugas utama kita memang kita dapur awalnya kita adalah memang tugasnya untuk Tridharma itu di situ, ya kita harus komitmen itu. Tugas tambahan adalah sebuah tanggung jawab. Iya. Kita tidak boleh menanggalkan tugas utama. Itu saya pikir prinsip. Bagaimana untuk mengelola, ya kita masing-masing punya cara untuk bisa mengatasi itu. Saya pikir prinsip ya untuk hal-hal yang seperti ini. Ya mengalir seperti itu tadi memang harus ada skala prioritas. Semuanya ya balance saja, ya harus jalan dibuat seimbang dan bersyukur. Kunci saya itu bersyukur aja Bu Emel. Kadang-kadang jadi kadang-kadang untuk mengecas diri saya sendiri, kalau rasa syukur kayak kemarin ya, ada di titik yang kita betul-betul ya itu tuh saya jalan-jalan mengunjungi teman yang kurang sehat di mana itu ngecas. Kalau saya sehat begini saja, baru begitu saya itu jadi itu untuk saya sendiri ya. Yes, Bu. Jadi gitu, nggak yang begitu-begitu. Atau kalau misalnya nggak ini, saya akan ngelihat lagi apa yang membuat ini. Saya harus bersyukur. Nah bersyukurnya apa? Ya udah, saya harus jalan lagi gitu, ngecas lagi gitu ya Bu. Memang harus terus begitu. Kalau enggak kita nanti apa ya? Kalau makin melemah ya. Harus cepat dicas. Harus cepat dicas ya Bu ya. Wow Bu. Dan itu rasa syukur sih sebenarnya. Yes Bu. Itu tadi menarik loh Bu. Itu semacam paradoks gitu ya. Jadi untuk ngecas kita mungkin melihat teman kita yang sedang kesulitan, mungkin ada tantangannya. Tapi justru itu cara kita untuk belajar bersyukur gitu ya Bu. Karena saya sendiri itu diberi pelajaran juga yang luar biasa sih. PR-nya. Pertama ya itu tadi, saya punya anak yang sangat istimewa. Gitu ya semua Bu. Dan itu adalah sekolah untuk rasa bersyukur saya yang luar biasa sampai pada titik ini. Wow Bu. That's amazing Bu. Bagaimana kita melihat gitu ya Bu. Ini saya menyaksikan gitu bahwa di tengah mungkin yang tidak mengalami itu merasa ada tambahan peran yang harus kita lakukan gitu, tetapi itu justru menjadi rasa syukur gitu ya Bu, menjadi pelajaran untuk bersyukur Bu. Itu tuh luar biasa Bu. Luar biasa. Sepertinya itu lagi lah Bu Imelda, kita ketika sampai di situ ya semuanya akan, yang tadi lelah, yang tadi mungkin manusiawi sih, kita ada rasa kadang-kadang kok gini aja begini. Nah, begitu kita sampai kembalikan ke sana itu larut semua dan kita tegak lagi gitu, kita berjalan lagi seperti itu ya. Saya pikir wow Bu ya ini Bu apa namanya ya, ini pelajaran berharga Bu buat saya pribadi. Itu menginspirasi, saya rasa juga akan menginspirasi yang lain ya Bu ya. Di tengah-tengah kesibukan ternyata juga itu, dan bagaimana Ibu menghandle hal-hal yang segala macam dan bervariasi tadi, itu sangat menginspirasi loh Ibu, menginspirasi sekali. Terima kasih Bu Imel. Jadi mungkin sebelum bincang-bincang kita tutup hari ini Bu, adakah yang ingin disampaikan Bu? Terima kasih Bu Imel. Ya, kepada ini semuanya kita memang harus terus bergerak positif. Kita memang harus punya apa namanya Untan, terutama untuk semua kolega Untan. Kita harus optimis bahwa kita punya kemampuan, sumber daya kita luar biasa. Ini memang harus kita satukan. Untan barangkali akan bisa sama dengan perguruan tinggi lain apabila kita memang sama-sama untuk menginginkan ke arah sana bergerak. Amin. Yes, dan kita syukuri dari setiap apa yang kita kita lakukan. Kita diberi kepercayaan, kita diberi tugas-tugas, kita jalankan saja semuanya seperti apa yang harus kita lakukan.
ya sebagai bentuk syukur tadi ya. Iya, iya Bu. Saya pikir itu saja Bu Imelda. Luar biasa Bu, luar biasa Ibu. Saya boleh aplaus enggak? Terima kasih Bu Imelda. Pengen untuk hak kita Ibu. semuanya. Ya. Kita tutup obrolan kita hari ini ya Bu ya. Itulah Sukses tadi semuanya. obrolan kita di hari yang istimewa ini dengan Ibu Sulistiarini. Senang sekali hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi seperti saya terinspirasi sudah berbicara dengan Ibu. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore. Terima kasih Bu Imelda. Terima Sehat kasih selalu. Bu. Sukses untuk Sukses. semua tim Lenling. Ibu Ya, juga, semangat Ibu kita juga. ya. Thank you.